lanjutkan proyek ini. Ada satu lagi proyek food estate. Itu bagus sekali, Mas. Ya, kita kan negara yang pangan, makan beras tiap hari gitu kan ya. Nah, beras kita seringkali diimpor. Pak Presiden, ini besar nih. Ya. Kita bisa bikin food estate apa bahasa Indonesia-nya? Ya. Bagus ini. Tanaman pangan, ya gitu ya. Wah, kita tanamin semua, padi semua. Bertahun-tahun tidak perlu kita lagi impor beras. Wah, Pak Jokowi hebat sekali. Anda bisa menggarap proyek ini. Bisa, Bapak Presiden. Kalau dikasih kepercayaan, oke? Ya, coba garap ini. Hmm. Nah, food estate ini bagus sekali. Tetapi apa yang terjadi? Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bambang. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang juga rencana akan kami bukukan yang mengenai legasi Presiden Jokowi. Karena saat ini sedang banyak wacana, jadi presiden yang akan datang itu mau meneruskan atau tidak meneruskan program-program yang selama 10 tahun ini dikerjakan oleh Pak Jokowi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa saja sebenarnya program-program atau hasil-hasil yang sangat signifikan yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi yang mungkin perlu dilanjutkan oleh penerusnya. Saat ini saya sudah bersama seorang pakar komunikasi politik, yaitu Profesor Dr. Cipta Lesmana MA. Beliau adalah guru besar ilmu komunikasi, khususnya ilmu komunikasi politik. Apa kabar, Prof? Baik-baik, sehat-sehat. Mas Bambang sehat ya. Sudah lama nggak ketemu, Mas Bambang. Salah waktu ya. Prof Cipta ini lahir di Jakarta 25 Juni 1949, lulus perguruan tinggi publisistik tahun 1974, kemudian meraih sarjana muda hukum dari Universitas Katolik Atmajaya tahun 75, mendapat gelar magister bidang studi komunikasi dari University of Chicago 1977, kemudian doktor bidang komunikasi dari Universitas Indonesia tahun 2001. Beliau selain seorang wartawan, banyak menulis, juga dikenal sebagai pakar komunikasi politik yang antara lain pernah menulis buku berjudul Dari Soekarno hingga SBY, Intrik dan Lobi Penguasa dalam Media Massa. Prof, kita akan bicara mengenai apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Prof Cipta sendiri mengenal Pak Jokowi ini seperti apa? Apakah langsung atau hanya dari Baik, jauh saja? baik. Ya, dulu waktu kampanye jadi Gubernur Jakarta, saya aktif di Jak TV, aktif, sering sekali dipanggil sana. Nah, Jak TV menggelar, jadi anu kayak duel antara cagup-cagup di Jak TV. Jadi seperti dialog-dialog tapi agak keras begitu ya. Nah, saya
pernah diminta jadi juri di sana, juri. Itu pertama kali saya ketemu Pak Jokowi. Sebelumnya, saya mohon maaf, sebelumnya saya tidak pernah dengar nama Jokowi, tidak pernah. Saya bilang sama teman saya ini sudah 20 tahun jadi penggemar politik, nggak pernah dengar. Ya, jadi masih main di kandang Solo, belum terjun ke Jakarta waktu itu. Nah, itu pertama kali saya ketemu, ya, sudah banyak senyum-senyum, salaman-salaman. Oke, selesai. Kira-kira 3 tahun lalu kemudian atau 4 tahun kemudian, saya kan di UPH. UPH Universitas Pelita Harapan punya tradisi. Setiap mau tahun akademik baru, bos saya menggelar UPH Festival. Di situ diundang orang yang terkenal, orang yang pinter segala gitu ya, bicara kepada seluruh Civita Akademika. Nah, suatu hari Pak Jokowi diundang. Saya diminta sama James Riyadi, bos UPH, Pak Cipta nanti jadi moderator. Waduh, saya senang sekali, Pak. Nah, oke, datang rombongan Pak Jokowi, turun dari mobil, saya salami, selamat pagi Pak Jokowi, masih kenal saya? Masa nggak kenal sama orang terkenal ini, Pak Cipta Lesmana? Dulu kan kita sering ketemu. Itu Jokowi bilang begitu. Saya kaget juga masih ingat gitu loh. Nah, saya salamin, saya ajak terus masuk ke dalam, ke tempat ruang kopi, kita kopi dulu. Nah, di sana eh, saya bimbing, saya jadi moderator. Ada satu poin yang heboh sekali waktu itu, yang di luar apa tuh ya, di luar jadwal dari bos-bos UPH gitu ya. Waktu itu sedang rame, Pak Jokowi terus ditodong terus. Pak, maju Pak, capres. Saya banyak kerjaan di Jakarta. Saya belum pernah berpikir untuk jadi capres. Saya harus selesaikan tugas saya sebagai gubernur. Itu ulang-ulang Pak Jokowi ngomong demikian pada waktu itu. Oke, waktu dia lompat di panggung mau pidato, ada yang nyeletus. Pak Jokowi, katanya Bapak mau maju ke capres. Saya tidak pernah berpikir, Mas Willy. Saya nyeletuk sebagai moderator. Tapi bagaimana Pak Jokowi? Di luar santer sekali. Bapak mau maju. Ya biarkan saja Pak Cipta. Oke lah, selesai gitu lah. Selesai. Tapi belakangan sejarah membuktikan Pak Jokowi bukan saja mau maju, Pak Jokowi sudah ngebet, didorong-dorong dan dia juga kepengen sekali ya dapat dukungan luas ya dari berbagai pihak itu loh berpihak. Nah, dari situ ya, saya mendapat satu kesimpulan preliminary summary, kesimpulan yang preliminary bahwa Jokowi kadang tidak konsisten ucapannya, tidak konsisten, tidak konsisten sampai hari ini. Ya, suka, mohon maaf, suka pelintat-pelintur gitu ya. Nah, itu sedikit mengenai Pak Jokowi dulu. Pertanyaan berikutnya, Mas Bambang. Nah, sebelumnya begini, Prof. Apakah itu nggak khas karakter orang Jawa ya? Orang Jawa Ya, itu ya begitu. Kalau kalau ditanya mau makan, enggak gitu. ya, saya tahu orang Jawa dia marah bisa ketawa bisa tersenyum. Saya sudah tahu itu dalam komunikasi kita sebut komunikasi high konteks tinggi. Nah, kita nggak mau berdebat apakah komunikasi harus konteks tinggi atau konteks rendah. Tidak, gitu. Ya. Kalau Mas Bambang bertanya lebih lanjut kepada saya,
Pak Jokowi bagaimana ya leadershipnya, kepemimpinannya? Saya bisa jawab sekarang atau nanti? Ya, tidak apa-apa. Jadi Sekarang ya, sekarang. inilah yang mau saya tanyakan karena 10 Ya, tahun ini di akhir masa jabatan ini kan ya. Pak Jokowi mendapat apa ya apresiasi atau dukungan yang sangat Luar kuat katanya biasa. para surveyor itu. Nah, apakah itu ada apa hubungannya dengan prestasi, leadership, Ya, ya. komunikasi Ada, politik dan sebagainya? Silakan. ada. Secara overall, kepemimpinan Jokowi dilandasi oleh apa yang kita sebut low profile leadership, profil yang rendah, selalu rendah, dan beliau ini sangat dekat dengan orang-orang bawah, dengan orang-orang miskin. Itu modal yang terbesar, nomor satu, atas kemenangan Pak Jokowi pada Pilpres yang pertama. Ya, jadi rakyat kita melihat, wah, ini orang yang ya rendah hati, ya gitu ya, yang tidak sombong, tidak suka membusukkan dada. Beda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Kalau pidato nggak pernah gebrak meja, ya, pelan, pelan, pelan. Sampai hari ini, ya, leadership Pak Jokowi tidak banyak berubah, tidak banyak berubah. Nah, itulah yang menarik perhatian jutaan, puluhan juta rakyat Indonesia. Wah, kita mesti ganti kepemimpinan pemerintah, bukan pemerintah, kepemimpinan kita punya leader, ya. Jangan lagi seperti dulu. Nah, Jokowi lah, luar biasa ya. Eh, Begitu Jokowi di dieluk-eluk di mana-mana. Karena Pak Jokowi ini jarang ada pemimpin dia nyemplung ke sungai. Dia nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, ya, nyemplung terus sama-sama rakyat di sungai itu, ya, bersihkan kotoran macam-macam. Tidak pernah kita lihat pemimpin sebelumnya seperti itu, ya. Dia berdialog langsung dengan orang-orang kecil segala gitu ya. Nah, intinya dia tidak pernah membusungkan kesombongannya, kehebatannya. Itu saya kira tipikal kepemimpinan Pak Jokowi. Kepemimpinan itulah yang seperti itulah yang menarik perhatian sebagian besar rakyat Indonesia dari awal sampai sekarang, masih menurut saya masih. Ya, Prof, itu dari perspektif komunikasi politik, itu menurut Prof Cipta seperti apa ini? Ini apakah tipe-tipe seperti ini genuine atau orisinal Pak Jokowi atau memang bisa dipelajari, bisa diciptakan? Jawaban saya 50-50. Tidak genuine, tetapi juga tidak apa tuh, 50-50. Ada juga buatan, buatan. Ada juga ya. Pak Jokowi ini apalagi sekarang sudah 5 tahun ya hampir 5 tahun jadi presiden. Nah, beliau makin maaf, hampir 10 tahun, hampir 10 tahun. Beliau kan belajar banyak juga, belajar banyak juga, belajar banyak. Sama seperti anaknya, putranya, Gibran gitu. Gibran sekarang makin pinter komunikasinya. Dulu awalnya, mohon maaf, komunikasi jelek. Ya. Sekarang makin pinter, masih makin bisa ngeles macam-macam. Dia belajar. Mungkin belajar dari bapaknya juga. Tapi saya saya dengar di televisi Gibran ngomong terus terang, saya punya konsultan komunikasi katanya gitu ya, makin pinter. Nah, Pak Jokowi juga makin pinter tentu saja komunikasi. Tapi tipikal begitu memang. Kalau orang Jawa tipikalnya high context communication. High context communication itu komunikasi yang nggak mau terus terang. Ya, saya nggak suka dengan Mas Bambang, tapi saya nggak pernah utarakan ketidaksukaan saya. Ya. Saya bisa sembunyikan
wajah saya. Ya, saya bukan tidak suka, saya ketawa, saya senyum, saya puji-puji Pak Bambang. That is typical komunikasi orang Jawa. Padahal, padahal saya sebetulnya maaf Mas Bambang, saya mau tikam Mas Bambang, saya benci sekali. Tapi saya bisa sembunyikan wajah saya. Saya ngerti ya. Pak Jokowi dengan siapapun, ketemu siapapun, senyum, senyum, senyum. Padahal mungkin dia tidak suka dengan orang ini. Kita sudah tahu lah, ya, sudah tahu siapa gitu ya. Nah, dia mau cekek kira-kira begitu ya. Ya, Prof. Nah, ya, posisi seperti itu, Prof. Jangan maju lagi, jadi supaya kepalanya nggak terpotong. Nah, mundur sedikit, ya, segitu. Nah, baik, ya, baik, Prof. Nah, kita lanjutkan. Nah, menurut Prof Cipta, apa yang di apa kinerja atau prestasi Induklu sekarang ini itu memang murni karena Saya di mana-mana kepada murid saya, kepada banyak kolonel, kepada banyak jenderal, saya kemukakan pemimpin harus mix communication style. Stylenya harus mix, ya, harus mix. Jadi jangan low profile, low profile terus, jangan low konteks, jangan high konteks, tapi bagi-bagi, bagi-bagi. Nah, memang masalahnya kapan Pak pemimpin harus low konteks, kapan harus high konteks? Itu kemampuan pemimpin. Makin pemimpin pengalaman makin tinggi, dia tahu. Wah, sudah saja sekarang saya harus low low profile, nggak boleh high profile sekali. Seperti Pak Harto waktu itu, waktu Pak Harto itu, waktu apa ya, ada grup gitu ya, Pak Harto benci sekali. Dia tahu mau digulingkan gimana gitu ya. Nah, dia ambil momen yang paling pas sekali, momen hari ulang tahun Kopassus, ya, digebrak sama Pak Harto, ya. Jangan coba-coba ya main-main sama saya. Saya tahu di luarnya ada yang kasakusuk untuk menggulingkan saya. That is apa yang kita sebut low context, ya. Pemimpin sekali-sekali harus low context, sikat ya. Tapi jangan selalu, ya. Sekali-sekali ya low context, mix gitu ya. Nah, Pak Jokowi ya kalau boleh kita sarankan ya harus mix juga, sudah saatnya ganti-ganti, mix high context, low context. Prof sepanjang eh, sejarah katanya eh, kali ini apa Pak Jokowi secara politik bisa menggalang kekuatan politik yang berbeda-beda itu nyaris apa mayoritas hampir keseluruhannya bahkan itu mendukung pemerintah dan mendukung Pak Jokowi termasuk yang menyebabkan parlemennya juga tidak terlalu vokal. Ya, Apakah ini komunikasi politik yang berhasil kok? saya tidak akan mengatakan komunikasi politik yang berhasil. Kalau Mas Bambang singgung DPR, DPR kita memang begitu. DPR kita ini sudah hampir mirip seperti eranya zaman Soeharto, ya, seperti yes man. Apa yang dikatakan oleh presiden, DPR tinggal yes yes saja. Umumnya. Makanya nggak heran, misalnya ombudsman law, ya, itu sejak awal digoyang-goyang terus, goyang-goyang terus. Ya. Tapi selama DPR nggak mau, ya, banyak yang bertanya-tanya, siapa di belakang ombudsman lo ini? Nah, ini sedikit menyimpang, Mas Bambang. Tapi tetap masih ada style komunikasi, ya. Hari ini masih hebat sekali demo, ya. Sebab Mahkamah Konstitusi dalam salah satu keputusannya menyatakan supaya ditunda 1 tahun pelaksanaan ombudsman law. Jadi Mahkamah Konstitusi juga sebetulnya nggak setuju. Tapi supaya jangan dicincang habis ini, ya kita berikan waktu 1 tahun. 1 tahun hampir selesai nih. Makanya terus demo terus. Di sini seorang pemimpin,
pemimpin tertinggi seperti presiden, kalau ada masalah yang begitu lama sekali, digoyang-goyang sama rakyat, tidak boleh diam. Pada saatnya pemimpin harus keluar, maju, menyatakan pendapatnya yang eksak, pendapatnya yang tegas. Bagaimana pendapat Presiden Jokowi tentang Ombudsman Law? Ini satu. Omnibus Law, betul ya. Itu contoh satu. Contoh kedua mengenai perubahan Undang-Undang KPK. Itu kalau kita mau jujur, sebagian besar rakyat Indonesia, sebagian besar politisi, ahli hukum semua gitu, tidak setuju dengan perubahan undang-undang apa KPK, KPK ya, karena ini ada kepentingan gitu loh. Sebetulnya secara implisit Pak Jokowi waktu itu, waktu lagi panas-panas tentang perubahan undang-undang KPK, Pak Jokowi sudah meluncur kata-kata itu. Ya nanti ya, nanti saya bereskan kira-kira gitu ya. Saya, bagaimana caranya Pak? Ya kan bisa banyak cara. Kan saya bisa keluarkan eh, apa dia di atas undang-undang apa? Perpu. Itu sudah keluar dari bibir Pak Jokowi. Saya kan bisa keluarkan perpu gitu ya. Itu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh apa menghadap Presiden Jokowi, memohon dengan sangat karena mereka semua mencintai Republik Indonesia. Mohon dengan sangat, Pak, jangan disetujui undang-undang KPK yang baru itu. Ya, undang-undang KPK yang baru itu seperti pro koruptor. Ya. Tapi akhirnya diam Pak Jokowi, lolos. Nah, kita lihat sekarang lah, makin gila korupsinya. Itu contoh-contoh yang masih ingat saya kemukakan di sini. Silakan Mas Bambang. Ya, tadi ada beberapa hal ya yang merupakan mungkin kekurangan atau kelemahan. Tapi kalau menurut Prof. Cipta, apa saja sebenarnya dari yang dilakukan Presiden Jokowi ini yang dianggap berhasil sehingga layak untuk Ya, dikembangkan atau diteruskan periode. ya, ya, ya. Tadi kan saya kemukakan aspek-aspek yang tidak bagus. Karena untuk menjawab pertanyaan Mas Bambang, apakah Pak Jokowi ini pemimpin yang paling hebat? Gitu kan? Kalau dikatakan paling hebat, saya jawab dengan tegas, tidak. Tidak. Tapi tidak berarti tidak ada prestasinya. Prestasi kepemimpinan Joko Widodo sangat banyak, terutama infrastruktur. Ini prestasi luar biasa sekali. Walaupun keluar uang yang begitu banyak, ya sekarang saya nggak tahu sudah 8.000 atau berapa utang kita gitu ya. Banyak orang termasuk Profesor Cipta Lesmana ngeri kalau kita pikir utang ini, utang. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Ya kita lihat prestasinya. Nah, banyak di tempat-tempat di mana-mana pun di Sulawesi, di Sumatera yang nggak punya jembatan, nggak punya jalanan, dibikin oleh pemerintahan Pak Jokowi. Ya, jalan tol, terus bendungan, aduh banyak sekali Pak, banyak sekali. Ya. Tetapi eh, orang Betawi kalau anak-anak itu suka main gundu, Mas Bambang. Tahu gundu ya? Gundu itu ada gacoan, kelereng-kelereng ya. Saya Betawi ngomongnya gundu. Nah, kalau main gundu ada gacoannya. Pak, 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 pak. Proyek gacoan Jokowi. Semua orang sudah tahu. IKN, jagoan. Itu yang paling utama. Tapi itu yang sering dikritik oleh banyak orang, termasuk oleh Profesor Emil Salim, tokoh lingkungan hidup yang harus kita angkat topi. Ini orang hebat ya. Sudah umur 80 lebih. Masih bagus semua, ingatan semua gitu ya.
Dia memperingatkan. Beliau tidak menentang, memperingatkan. Coba, ini proyek tidak pernah ada eh, AMDAL, AMDAL. Bagaimana Mas Bambang? Proyek apapun yang ya yang 5M, 6M, AMDAL nomor satu. Ini proyek kira-kira berapa T gitu ya. Tidak ada, nekat sekali, nekat. Nah, kira-kira 2 minggu lalu ada yang membuat patung apa yang di Bali, Bang? Patung Garuda Wisnu Kencana muncul. Dia yang bikin itu. Muncul sebab dia diminta oleh Presiden Jokowi langsung. Coba hitung bikin gambar gimana ini ya, termasuk visibilitas tadinya gitu ya. Nah, dia buat ya. Terus muncul di televisi. Saya nggak kenal itu ya. Dia ngomong sak jujurnya ya. Ngomong sak jujurnya. Intinya masih question mark, masih tanda tanya. Nah, saya orang awam, saya paling kan dengar dari Emil Salim, dari siapa. Nah, kita nggak tahu bagaimana tanahnya gembur apa enggak, bagaimana suka banjir apa enggak gitu ya. Ya. Ini kan jauh sekali. IKN ini kalau dari segi apa strategi besarnya bahwa ibu kota harus pindah, itu kan sebenarnya sudah sangat lama dan Bung Karno sendiri kan sudah menunjuk Zaman Bung Karno, Kalimantan. Ya, yes. nah Ya, jadi kalau begitu tinggal pelaksanaannya ini supaya tadi memenuhi apa ya. berbagai harapan dan persyaratan kira-kira begitu ya, Bro ya. Yang banyak orang was-was, bukan nggak setuju. Jakarta ini sudah too crowded. Ini ibu kota gila sekali Jakarta ini. Betul-betul ya. Nah, saya perhatikan sebagian besar rakyat kita ini bukan menentang, bukan tidak setuju, tidak. Yang dipertanyakan, question mark besar sekali, terlalu jauh. Aduh, Kalimantan terlalu jauh dan cost-nya terlalu besar. Cost-nya terlalu besar. Itu apa yang nggak dipikirkan secara matang gitu loh. Ya kita lihat nantilah ya. Mudah-mudahan Mas Bambang, saya, teman-teman diberikan panjang umur ya supaya kita masih bisa lihat ini jadi atau enggak gitu ya. Ya, Bro. Mungkin secara berguru juga begini. Ini sekarang adalah balasan dari teman-teman yang dulu ke Jakarta itu juga terlalu jauh, kan? Ya, Kan oh banyak ya, juga ya. ya. Hmm. Ya, Prof. Sekarang tentang apa Presiden Jokowi ini kan jadi pimpinan-pimpinan di berbagai forum ya, berbagai Ya. tingkatan secara internasional. Nah, ada kesan bahwa apresiasi terhadap Indonesia dari dunia internasional itu eh, cukup cukup bagus. Bagaimana kalau pendapat Prof. Cipta mengenai komunikasi politik luar negeri? Mas Bambang, saya ini mungkin sudah takdir dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai seorang yang kritis. Saya kritis. Di mana-mana orang suka heran juga sama saya. Waktu saya di televisi, saya kritis. Awas Mas Bambang. Mas Bambang kalau pemimpin, apalagi pemimpin dunia, dan dipuji-puji, pantat ditepok-tepok, very careful, hati-hati. Kemungkinan ada maunya, ada maunya. Ya. Xi Jinping puji-puji dia, apa nggak ada maunya? Kalau kita dengarkan mengenai ekonomi, mengenai apa, jangan satu sisi. Dengarkan juga Riza Ramli, dengarkan juga yang pala yang botak-botak ahli ekonomi siapa tuh ya. Waduh, aduh, teman baik saya itu juga itu mesti didengarkan. Jangan Faisal Basri ini ekonominya hebat, ya, orang-orang UI yang hebat. Ya. Kenapa kita tidak sandingkan, diadu gitu, secara terbuka di televisi.
nanti masyarakat bisa tahu mana yang betul, mana yang ngawur. Ya. Nah, jadi eh, banyak orang sudah memperingatkan kepada pemerintah Jokowi, hati-hati, hati-hati. Do not too close to Xi Jinping's government. Jangan terlalu kuat, jangan dekat gitu ya. Cina sekarang sudah mulai merosot, terlalu terlalu ambisius, menguasai dunia. Amerika tentu nggak mau digoyang-goyang dia. Nah, Amerika juga ada maunya dekat dengan Indonesia, dekat pribadi dengan Pak Jokowi. Kan sudah diberikan undangan, ya. Pak Jokowi dengan sangat sekali yang mulia kami mengharapkan kedatangan Bapak Presiden ke Washington DC pada bulan November. Oktober atau November diundang gitu ya. Hati-hati, hati-hati. Ini pesawat makin keluar makin banyak nih. Kita makin banyak memberikan pesawat tempur ex Amerika, ya, Amerika. Pertanyaan saya, pertanyaan Koni, Dr. Koni yang ahli pertahanan juga bertanya-tanya, siapa musuh kita saat ini? Emang ada clear musuh kita ini? Kok beli 20 pesawat tempur yang hebat sekali dari Amerika. Beli 12 pesawat tempur ex Perancis ya. Ada yang bekas dari Qatar segala gitu ya. Ini mau apa? Mau apa? Jadi Amerika juga bukan rahasia lagi ya. Suka banyak ikut campur di negara-negara Asia Asia Tenggara. Apalagi ini kan makin panas laut apa South China Morning Sea ya. Eh, eh, Laut Cina Selatan. Ini makin panas. Ada kepentingan Taiwan, kepentingan eh, Amerika, kepentingan Filipina, macam-macam macam. Kita harus waspada, waspada. Kalau saya presiden, saya tidak mau dekat dengan siapapun. Ya. Musuh tidak boleh. Kita harus bersahabat dengan siapa. Maksud saya, jangan terlalu dekat. Ya. Kita harus pelototin mata kita, otak kita. Ada interest apa di balik kedekatan mereka sama kita? Ini harus hati-hati, harus hati-hati. Sebab kalau kita jalan kejeblos terlambat, nggak bisa dikoreksi lagi, koreksi ini. Jadi eh, saya ya mohon maaf saya ya tidak mau terlalu sanjung-sanjung gitu ya. Itu G20 memang sudah waktunya ya. Itu kan digilir-gilir ya. Terus habis ini kan India digilir-gilir. Nah, apakah India jadi tuan rumah? India disanjung-sanjung? Tidak juga ya. Jadi menurut saya ya harus hati-hati, hati-hati. Memang ini beruntun ya. KTT G20, setelah itu beruntun KTT ASEAN. Ya, ya karena Indonesia jadi tuan rumah ASEAN, otomatis KTT kita jadi tuan rumah. Tuan rumah. Itu jawab saya, Mas Bambang. Prof, kalau ada semacam semangat atau keinginan bahkan Indonesia diposisikan sebagai penengah ya, konflik dunia misalnya antara Ukraina dan Rusia. Apa hasilnya? Ya, ya. Sekali lagi, ya, saya di televisi secara terbuka sering mengatakan Jokowi is a good guy, ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang sampai saat ini belum kelihatan sama sekali korupsi, ya. Tetapi ya Pak Jokowi harus hati-hati juga, ya, harus hati-hati. Jangan menganggap saya paling hebat, semuanya saya bisa lakukan. Jangan sampai begitu. Mesti low profile, low profile. Nah, aduh, ini kelemahan saya Mas Bambang. Orang bertanya, saya suka melantur, jawabnya lupa lagi. Apa pertanyaan Mas Bambang? Ya, jadi kan banyak yang mengharapkan ya, terutama dari dalam Stop, negeri. stop, stop. Tiba-tiba, ya, tiba-tiba saya lihat televisi Pak Jokowi terbang ke Moskow. Ya,
jadi penengah perang Rusia Ukraina. Ya, sekali lagi saya minta maaf dulu sama presiden kita. Kan saya sudah katakan saya puji Pak Jokowi. Ya, bisa apa Mas Bambang? Sudah ada 5 negara yang mencoba 2 kali oleh Sekjen PBB, oleh Swedia, oleh Turki. Saya ngitungin karena saya ngikutin perang ini, perang. Semuanya gagal semua, gagal semua. Datang terus kemana? Ke Zelensky, presiden presiden Ukraina. Ya senyum-senyum, salaman, selesai. Ya, setelah itu terbang ke Moskow, ya ketemu Putin, ketemunya lama duduknya, ya sampai ngitung saya arloji saya, ya dibiarkan duduk cukup lama oleh siapa, oleh Putin. Setelah itu ya ya bla 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 gitu, salaman. Setelah itu pulang kembali kemana, kembali ke Jakarta. Waktu terbang itu saya ngomong sama teman-teman saya, bisa apa Pak Jokowi, negara-negara besar, Sekjen PBB 2 kali. PBB itu kan ya diasumsikan netral. Semua gagal semua, gagal semua. Nah, singkat kata kan Pak Jokowi juga nggak dapat apa-apa. Upayanya bagus, keinginan mendamaikan ini jempolan. Kita harus angkat topi. Tapi kan ya Mas Bambang mau melakukan apa kan mesti tahu juga kemampuan Mas Bambang apa gitu loh. Itu jawaban saya. Mungkin lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Ya boleh, boleh. Satu lagi, ini kan Rusia, Ukraina. Kita sejak 2 tahun lalu dapat PR, PR yang penting, PR yang menurut saya gagal, mendamaikan perang saudara di tetangga kita, Myanmar, sesama anggota ASEAN. Belum berhasil. KTT ASEAN kemarin itu mengingatkan lagi kepada Indonesia, pemerintah Indonesia, supaya dipergiat lagi, diaktifkan kembali. Kesian itu, sudah berapa ribu yang mampus. Kesian. Itu kan tetangga kita, Myanmar. Kenapa kita nggak bisa, Mas Bambang? Baik, Prof. Nah, Presiden Jokowi juga atau pemerintah Indonesia juga dikenal tegas ya ketika Ya. terutama mengenai ekspor bahan mentah sehingga Ya. akhirnya bahkan digugat di WTO dan kita dinyatakan kalah. Ini apakah tidak menunjukkan bahwa kita politik luar negeri kita memang juga sekali-kali perlu tegas gitu? Dalam kasus ini, saya puji, saya angkat topi. Tetapi ada lagi yang apa yang kita sebut hilirisasi. Nah, ini kan dipuji-puji luar biasa sama Luhut Panjaitan, ya. Tapi ditantang sama tadi yang ekonomi UI itu, Faisal Basri. Dia mengatakan hilirisasi ini merugikan kita sebetulnya. Dia hitung. Saya kepengen sekali tampillah di forum televisi apa tuh yang dulu ini, yang saya sering dipanggil, sering. Bukan, Mam. Siapa, Mam? Karni Ilyas. Karena dulu saya dipanggil Karni Ilyas sering sekali. Saya kepengen Luhut itu berargumentasi dengan yang tadi Faisal Basri itu. Coba ayo supaya rakyat, supaya para pengamat, para ekonom tahu persis yang mana pendapat yang benar, yang pendapat mana yang ngawur. Ini mengenai hilirisasi. Jadi Presiden Jokowi jangan hanya mendengar satu menterinya. Sebab bukan rahasia lagi. Ada beberapa menteri Pak Jokowi yang diduga punya vested interest dengan jabatannya itu. Ya, saya tidak sebut namanya di sini. Diduga, makin kaya, gitu loh. Nah, jadi Pak Jokowi itu, saya kadang-kadang sering bermimpi. Bermimpi kan boleh, Mas Bambang ya. Saya suka bermimpi, kenapa Tuhan tidak membisiki Pak Jokowi supaya mengangkat Profesor Cipta Lesmana sebagai senior advisor, sebagai advisor senior gitu loh. Saya punya punya mimpi begitu loh. Saya pengen banyak sekali kasih masukan. Itu semata-mata karena saya mencintai Pak Jokowi.
Prof. Nah, ada juga begini, Prof. Ada yang mengharapkan Pak Jokowi ketika berhenti dengan 2 kali masa jabatan ini, usianya ya belum terlalu tua, Masih muda, ya, ya. masih masih vitalitasnya masih cukup kuat. Ada yang Iya. berharap apakah tidak bisa Pak Jokowi ini seperti pemimpin dunia yang lain kemudian aktif di lembaga internasional, misalnya seperti di PBB dan sebagainya. Ah, that is very good point. Itu poin yang bagus sekali. Saya pikir Mas Bambang mau menggiring saya dengan pertanyaan. Ini kan Pak Jokowi bagus, kepemimpinannya macam-macam itu. Umurnya masih muda. Kenapa nggak dikasih 3 periode? Saya pikir Mas Bambang ke sana. Saya langsung mau sergap aja itu. Pertanyaan Mas Bambang bagus sekali. Ya, Pak Jokowi sebentar lagi 10 tahun jadi presiden. Ya, hasilnya bagus. Sudah waktunya Pak Jokowi main di panggung internasional. Bahkan kemungkinan ya kita calonkan sebagai Sekjen PBB. Aduh, cantik Mas. Ya, Mas Bambang cobalah ya propagandakan itu Jokowi Sekjen PBB. Jangan propagandakan Jokowi 3 periode. Itu ngawur. Kudori itu ngawur. Saya orang pertama yang saya hajar Kudori. Nggak bisa. Nah, saya sebagai anggota Komisi Konstitusi, langsung saya menteriak. Jangan. Jangan. Itu membenarkan petua Lord Acton. Ya. Hmm. Uh, Power tends to corrupt. The more the power, the more the corruption. Jangan. Itu pepatah yang paten sekali, paten sekali. Memang kekuasaan cenderung membuat orang itu korupsi, korupsi. Makin luas kekuasaannya, makin besar kekuasaannya, korupsinya makin gila. Jangan. Jokowi harus kita pertahankan dignity-nya, pertahankan martabatnya. Pertahankannya gimana? Jangan ditepok-tepok pantatnya, ya. Ya. Usahakan cari kerjaan, misalnya sekjen PBB, misalnya apalagi gitu ya. Jangan sekali-sekali uh, 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 di di bombardir 3 kali. Pak, bisa berontak rakyat kita, Pak. Jangan, Pak. Saya anggota Komisi Konstitusi, saya tahu. Memang ya itu pasal 7 mengatakan, pasal 7 kalau saya nggak salah, Presiden eh, memimpin eh, 5 tahun dan setelah itu dapat diperpanjang hanya 1 kali. Ya, itu hanya bisa dipilih kembali 1 kali lagi gitu. Itu sudah paten. Janganlah, janganlah. Ya, nanti kesannya di Indonesia ini tidak ada orang pintar. Orang pintar hanya satu, Joko Widodo. Jangan begitu, jangan ya. Itu sama juga ingin menjatuhkan martabat, dignity dari presiden kita. Ya, Prof. Terakhir, eh, ini kan tadi karena nggak mungkin lagi 3 kali, hanya 10 tahun, sudah hampir berakhir, kira-kira tinggal 1 tahun. Nah, kalau menurut Prof. Cipta, apa hal-hal yang apa secara prinsip harus diselesaikan atau ditinggalkan oleh Pak Jokowi sehingga itu akan apa ya menjadi legacy yang Iya, kira-kira menjadi kebanggaan atau ya. kehormatan bagi orang Indonesia. Dalam hal ini, Jokowi wajar dan sudah sepantasnya kalau dia membisiki calon-calon presiden yang menurut perkiraan Pak Jokowi ini calon kuat pengganti saya. Ya, kan pasti Pak Jokowi punya feeling yang kuat gitu ya. Kita sudah tahu sekarang lah ada 2 yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Tentu saya nggak boleh sebut di sini di forum Pak Bambang ntar saya dituduh kampanye gitu. Nah, Pak Jokowi selayaknya membisiki, Mas, saya titip dengan sangat ya. Kalau Mas jadi presiden, tolong eh, lanjutkan proyek ini. Ada satu lagi proyek food estate. Itu bagus sekali, Mas. Ya. Kita kan negara yang makan beras tiap hari gitu kan ya. Nah, beras kita seringkali diimpor. Pak Presiden, ini besar nih. Ya. Kita bisa bikin food estate apa bahasa Indonesia-nya? Ya.
bagus ini. Tanaman pangan, ya gitu ya. Wah, kita tanamin semua, padi semua. Bertahun-tahun tidak perlu kita lagi impor beras. Wah, Pak Jokowi hebat sekali. Anda bisa menggarap proyek ini. Bisa, Bapak Presiden. Kalau dikasih kepercayaan, oke? Ya, coba garap ini. Nah, food estate ini bagus sekali. Tetapi apa yang terjadi? Oke, baik. Terima kasih sekali, luar biasa, Prof. Dr. Cipta Lesmana MA, pakar komunikasi politik. Saya kira mudah-mudahan wawasannya apa yang disampaikan membantu kita memahami masalah-masalah yang strategis yang sekarang banyak diwacanakan. Mudah-mudahan masukan ini juga didengar oleh banyak pihak dan kemudian mengambil mana yang dianggap sesuai dan memanfaatkan untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Ya. Saya kira itu, Prof. Terima kasih sekali sudah berpartisipasi. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali mengisi PD sebenarnya sebelum